adik-adik sekalian, harapannya adik-adik sekalian tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat meskipun saat ini belajar dari rumah adik-adik sekalian masing-masing. Nah, kali ini melalui video ini kita akan belajar tentang trigonometri. Trigonometri adalah materi yang sering menjadi momok buat adik-adik sekalian. Nah, sering, tidak hanya satu dua orang, bahkan kalau ada soal tentang trigonometri, nah ini menjadi segan gitu untuk menyelesaikannya. Apakah karena yang memang sudah tidak suka duluan kan gitu ya? Nah, mungkin adik-adik sekalian punya alasan masing-masing. Semoga melalui tayangan video ini adik-adik sekalian bisa memahami dan bisa mengerti tentang trigonometri sehingga mencintai trigonometri. Nah, baik, trigonometri kita tahu ini bagian dari matematika. Trigonometri di materi yang lain, nah ini sering ketemu juga. Contoh nanti di limit ada, kemudian di turunan, di integral dan sebagainya. Jadi ada di mana-mana. Jadi mau suka atau tidak suka, nah trigonometri harus ada dipahami karena setiap ujian ya ini biasanya muncul. Kalaupun tidak satu soal itu berkaitan dengan soal yang lain atau materi yang lain, pasti disinggung tentang trigonometri. Trigonometri yang pertama kita bahas bagaimana menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, biasanya seperti ini singkatnya. Nah, misalnya kita gambarkan sebuah segitiga siku-siku. Di sini siku di B, kemudian ada A, B dan C, dan di sini ada sudut theta. Nah, jadi dibaca theta, sudut theta. Sisi yang di depan dari sudut A itu sisi A, kemudian sisi yang di depan dari sudut B sebagai sudut siku-siku adalah sisi B, dan sisi yang di depan sudut C adalah sebagai sisi C. Nah, perbandingan trigonometri dalam sudut siku-siku kan gitu ya, dalam sebuah segitiga siku-siku. Nah, yang pertama itu sinus. Bagaimana kita menentukan nilai sinus dari sebuah segitiga siku-siku? Nah, ya. Nah, sinus dari theta, kita ambil sudutnya theta. Sinus theta disingkat sin theta. Jadi sin theta itu perbandingan, jadi sinus itu perbandingan sisi yang di depan sudut, nah, ini berbanding dengan sisi miring. Nah, itu dia. Jadi menyingkatnya adalah sidemi atau sidemi ya, silakan. Demi, depan per miring, itulah sinus. Maka depan dari theta adalah sisi BC, miringnya adalah AC. Maka perbandingannya ya A per B. Jika ada angkanya ya langsung saja A per B. Itu untuk sinus. Yang kedua kosinus. Kosinus itu bagaimana? Kosinus theta disingkat ya, cos theta. Nah, ini perbandingan sisi yang di samping sudut dengan sisi miring. Ingat saja, cosami atau kosami. Ini sudutnya, mana yang sampingnya, sisi yang di samping sudut. Nah, ini sisi AB dengan panjang C. Nah, ya. Berarti AB per AC sama per sisi miring. Maka C per B. Itu untuk kosinus. Yang berikutnya tangen atau tangen ya. Nah, disingkat tan, kadang ada juga TG, itu sama saja. Nah, tangen itu tadesa, depan per samping ya, perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Nah, maka dari sini BC per AB yaitu A per C. Nah, itu dia. Untuk sin, kosinus dan tangen, abang harap adik-adik tidak keliru. Jadi ingat saja sin demi, kosami, tangen tadesa. Nah, kita ketahui bahwa tangen ini, nilai tangen itu sama sebenarnya dengan perbandingan nilai sin dan cos. Jadi tangen itu bisa kita cari dari perbandingan sin theta dan cos theta. Jadi tan theta itu juga senilai dengan sin theta per cos theta.
Nah itu biar tidak keliru. Nah berikutnya ada namanya sekan. Nah sekan ini apa? Ingat saja sekan ini kebalikan dari kosinus. Nah makanya sekan theta ditulis theta 1 per cos theta. Nah itu sekan kebalikan dari kosinus. Kosekan kebalikan dari sinus. Makanya 1 per sin. Ingat saja CSSC. Nah itu pasangannya ya. CSSC. Kotangen cotan. Nah itu balikan dari tangen. Ya kalau tadi tangen sin per cos, berarti kotangen cos per sin. Nah itu. Nah ini jika dia bisa mengingat ini dengan baik, mudah-mudahan berikutnya udah gampang. Karena kalau menentukan ini saja sudah kesulitan, ya gimana kita mau melanjutkan untuk yang berikutnya. Wong yakin adik-adik sekalian bisa memahami, jadi ulangi terus sampai adik-adik benar-benar paham. Nah nanti contohnya seperti apa, kita selesaikan dulu materi berikut. Nah, yang berikutnya di dalam trigonometri ada namanya sudut-sudut istimewa. Ya, ada istilahnya sudut-sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, inilah sudut-sudut istimewa yang nilai-nilai dari masing-masing perbandingan trigonometri yang mau sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kalau mau diingat atau dihafal silakan ya. Hafal mati boleh, tapi jangan sampai mati. Nah, itu dia. Untuk sinus 0 nilainya 0. Sinus 30 nilainya setengah. Nah, itu membacanya. Sin 45 nilainya setengah akar 2 dan seterusnya. Kosinus 0 1. Tangen. Nah, ini 0 1 akar 3 1 akar 3. Tangen 90 tak terdefinisi ya. Tidak ada tangennya. Nah, itu karena si 1 per 0. Nah, ini tidak terhingga. Bisa kita katakan demikian atau tidak terdefinisi. Nah, ini untuk perbandingan trigonometri. Nah, ingatlah ini dengan baik. Berapa nilai sin, kosinus, dan tangen untuk nilai sudut-sudut istimewa, karena ini nanti sangat berguna ya. Bisa saja nanti soal-soalnya yang ditanya tentang sudut istimewa dan kaitannya ini sering digunakan. Ada soal untuk menentukan besar sudut di yang lebih dari 90. Kita bisa gunakan yang namanya relasi sudut. Nah itu karena kita tahu besar sudut ini ya dalam trigonometri dibagi ke dalam 4 kuadran. Kuadran pertama untuk sudut yang besarnya 0 sampai 90. Nah, ini semua nilai trigonometri artinya bernilai positif. Jadi tidak ada yang negatif. Tentu semuanya bernilai positif. Untuk kuadran kedua yang sudutnya besarnya dari 90 sampai 180. Nah, ini istilahnya kalau ada soal nanti katanya sudut tumpulah ini di kuadran kedua ya. Nah ini hanya sinus yang bernilai positif dan pasangannya tadi siapa? Kebalikan dari sinus. Kebalikan dari sinus tadi adalah kosekan. Kalau sinus positif maka kosekan juga positif. Lalu sisanya bagaimana? Sisanya negatif. Kosinus, tangen, dan sebagainya sisanya negatif. Dan ini kuadran ketiga, tangen yang positif, sisanya negatif ya, dan temannya siapa? Kotangen. Kuadran 4 hanya kosinus positif dan sahabatnya tadi sekan kebalikannya, sisanya ya negatif. Nah jadi relasi ketika ada soal, gunakan relasinya begini. Kalau di kuadran 1 relasinya itu 90 kurang theta. Nah, itu seperti apa? Jadi kalau kita lihat untuk kuadran pertama, sin 90 kurang theta itu senilai dengan cos theta. Cos 90 kurang theta itu sama dengan sin theta. Dan tangen 90 kurang theta sama dengan kotangen theta.
contohnya kalau kita ambil petanya 30 derajat, berarti sin 90 kurang 30, berarti sin 60 sama dengan cos 30. Bener nggak? Kita lihat. Sin 60 setengah akar 3. Kosinus 30 setengah akar 3 ya. Contoh. Nah, seperti itu aturan mainnya maksudnya. Untuk sudut yang kuadran kedua, gunakan relasi sin 180 kurang theta. Ya. Jadi ingat saja, sin tetap sin, cos tetap cos, tangin tetap tangin. Nah, jadi tidak ada yang berubah. Jadi tinggal lihat, nah itu kuadran berapa? Apa di situ yang positif? Sin 180 kurang theta, oh sinnya positif, maka sin theta. Cos 180 kurang theta, cos theta. Ya. Nah, karena cos di kuadran kedua negatif, maka kita letakkan min. Dan untuk tangin juga sama halnya. Kuadran ketiga, tangin yang positif. Kita lihat, sama saja, tangin yang positif. Jadi gunakan relasi 180 tambah. Jadi tidak ada yang berubah, sin tetap sin, tinggal ingat di kuadran mana. Untuk kuadran 4 juga demikian, ya. Dan untuk theta yang lebih dari 360, nah ini berlaku. Oke. Nah, jadi K itu bilangan asli. Seperti itu untuk relasi sudut. Nanti kita ke soal biar adik-adik bisa semakin paham. Kemudian yang berikutnya adalah identitas trigonometri. Identitas trigonometri itu maksudnya seperti apa? Misalnya di sini perhatikan segitiga PQR, ya. Di sini theta. Yang namanya segitiga siku-siku maka berlaku teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras. Berarti bagaimana kalau teorema Pitagoras? Berarti P kuadrat ditambah Q kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Ya, perbandingannya. Untuk teorema Pitagoras. Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan identitasnya. P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, coba kedua semua ruas ini dibagi dengan R kuadrat. Kita bagikan hasilnya. Ini menjadi P per R pangkat 2, Q per R pangkat 2, R kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Apa itu P per R? P per R sudah jelas. P per R depan miring, berarti sinus theta. Q per R samping miring, kosinus. Cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, yang ini juga begitu. Nah, dari sini kita bagi semua ruas dengan kosinus kuadrat. Sin kuadrat bagi cos kuadrat berarti tangin kuadrat. Cos kuadrat bagi cos kuadrat 1 per cos ya sekam. Dan yang ketiga juga begitu. Itu untuk identitas trigonometri. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang contoh-contoh soal. Jadi adik-adik bisa mengingat ini dengan baik karena matematika harus dibarengi dengan menyelesaikan soal. Berikutnya kita akan selesaikan contoh. Perhatikan yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Jadi kita lihat gambar segitiga siku-siku, segitiga ABC, siku di B, di mana panjang AB 3, BC 2, dan dia tanya nilai dari kosinus alfa. Alfa di sini terletak di sini. Oke. Di sudut A. Nah, baik, kita tahu bahwa kosinus itu perbandingan sisi yang ada di samping sudut dengan sisi miring. Kalau kita lihat di sini sisi miringnya adalah AC, belum diketahui. Tetapi kita tahu karena namanya segitiga siku-siku berarti berlaku Pitagoras. Kita tentukan terlebih dahulu AC. AC kuadrat sudah jelas sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, berarti nilai AC akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Bisa kita lihat AC berarti akar dari 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Dan nilai AC akar 13. Karena AC sudah kita tentukan dan kita hitung hasilnya akar 13, maka nilai dari kosinus alfa, kosinus tadi perbandingan sisi yang di samping sudut dengan yang sisi miring, nah berarti AB berbanding dengan AC, berarti 3 berbanding dengan akar 13. Atau kalau kita rasionalkan 3 per 13 akar 13. Seperti itu. Ya, biar lebih paham lagi kita lihat contoh yang kedua.
Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika kosinus A 3/4, nilai dari kotangent A. Sama halnya kita lukis dulu segitiga siku-siku. Katanya siku di B sudah ditentukan ABC. Sudutnya A di sini yang menjadi fokus kita. Oke, kosinus A berarti samping. Yang di samping dari sudut A berarti sisi AB. 3, sisi miring adalah si AC, berarti 3/4. BC kita tentukan terlebih dahulu sesuai dengan teorema Pythagoras, berarti BC kuadrat sama dengan AC kuadrat kurang AB kuadrat, dan hasilnya kita bisa dapatkan berarti sisi BC akar 7. Yang dia minta adalah nilai dari kotangent A. Nilai dari kotangent A. BC kita tuliskan dulu akar 7. Kotangent itu kebalikan dari tangen. Kalau tangen depan per samping, berarti kalau kotangent samping per depan. Oke, samping per depan dari sudutnya. Kita bisa lihat hasilnya adalah 3/akar 7. Atau kalau kita rasionalkan 3/7 akar 7. Jadi seperti itu. Harap adik-adik bisa memahami sehingga soal kuisnya bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Kita lihat contoh yang ketiga. Diketahui P sudut lancip. Berarti kalau sudut lancip berarti di sini terletak di kuadran pertama. Nah, kita tahu kalau kuadran pertama si P berarti semua nilai trigonometri positif. Nah, jika tangen P sama dengan 5/akar 11, maka nilai sin P, jadi yang ditanya nilai sinus dari si P. Kita lukis dulu segitiga siku-siku. Ketika salah satu nilai trigonometri diketahui, lukis saja segitiga siku-siku. Kita lukis porosnya di sini si P. Tangen berarti depan per samping, berarti yang sisi di depan sudutnya 5, yang di samping sudutnya akar 11. Sisi miring si X, kita misalkan X. Kita tentukan dulu X. Berarti X sama dengan 5 kuadrat ditambah akar 11 kuadrat. Berarti 25 tambah 11. 25 tambah 11 akar 36, berarti X-nya 6. Sin-nya langsung saja depan per miring gitu nih, berarti 5/6. Sangat mudah. Nomor 4. Diketahui Q sudut tumpul. Sudut tumpul ini besarnya 90 sampai 180. Berarti kita tahu itu kuadran kedua. Nah, nilai sinnya positif, jelas. Kita ingat tadi teoremanya bahwa di kuadran kedua yang positif adalah nilai sinus dan temannya kosekan. Oke, yang ditanya adalah nilai sekan. Sekan itu kita tahu kebalikan dari kosinus. Nah, ada nilai trigonometri, kita lukis segitiga siku-siku. Porosnya adalah si Q. Si demi depan miring, berarti depan miring. Ini kita misalkan X yang di samping sudut. Maka X-nya sama dengan, langsung saja, berarti akar 5 kuadrat ke 25 dikurang 2 kuadrat itu 4. Berarti X-nya akar 21. Nah, jadi sekan Q-nya sekan kebalikan dari cos. Kalau kosinus samping miring, berarti kalau sekan miring per samping, berarti 5/akar 21 atau 5/21 akar 21. Demikian. Jadi seperti itu. Ketika diketahui salah satu nilai trigonometri, kita pasti bisa tentukan nilai trigonometri yang lainnya. Nah, berikutnya yang kelima, ini sudut berelasi. Hitunglah nilai dari sin 150, cos 20, tangen 225, kosekan 315. Nah, kita sudah tadi sudah paparkan bagaimana menentukan nilai-nilai sudut yang berelasi. Untuk yang istimewa, sudut-sudut istimewa mengharap kalian sudah ingat dan hafal dari 0 derajat sampai 90 derajat, baik sinus, kosinus ataupun tangennya. Untuk sekan, kosekan, dan kotangent itu tinggal kebalikannya. Yang pertama A sin 150. 150 berarti bisa kita simpulkan ini kan di kuadran
Berarti kalau kuadran kedua relasi yang kita gunakan 180 kurang. 180 kurang berapa 150? Benar, 180 kurang 30. Maka sin 150 sama dengan sin 180 kurang 30. Sesuai dengan teoremanya, berarti sin 150 senilai dengan sin 30. Nilai sin dari 30 kita tahu setengah. Maka sin 150 nilainya juga setengah. Itu yang A. Yang B, kosinus 120. 120 ini juga di kuadran kedua. Relasi yang kita gunakan juga 180 kurang. 180 kurang berapa? 120. Jelas. 180 dikurang 60. Berarti cos 120 sama dengan, karena 120 kuadran kedua dan nilai kosinus di kuadran kedua negatif, maka sama dengan min cos 60. Cos 60 kita tahu nilainya itu setengah, berarti minus setengah. Ya. Nah, untuk C tangent 225. 225 ini kita tahu terletak di kuadran ketiga. Berarti relasi yang kita gunakan ya, 180 tambah theta. 225 kita tahu 180 tambah 45. Maka tangent 225 kuadran ketiga, nilai tangent asal saya tahu caranya itu positif kuadran ketiga. Nah, maka tangent 225 senilai dengan tangent 45. Tangent 45 kita tahu itu 1. Maka nilai tangent 225 juga 1. Jadi sama. Yang terakhir, kosekan 315. 315 itu letaknya ada di kuadran keempat. Ya, kosekan 315 itu di kuadran keempat. Nah, kosekan 315 senilai dengan kosekan 315 itu 360 kurang 45. Jadi relasi yang kita gunakan 360 kurang theta. Kosekan itu kebalikan dari sinus, maka di kuadran keempat letaknya ya. Nah, maka kosekannya juga bernilai negatif karena kuadran keempat yang bernilai positif adalah kosinus dan sekan. Maka kosekan 315 sama dengan min kosekan 45. Kosekan kebalikan dari sinus berarti min 1/sin 45. Sinus 45 kita tahu itu setengah akar 2 atau akar 2/2, berarti min 1/2 ini kan naik ke atas karena dibagi. Nah, berarti jadi min 2/akar 2 nilainya itu sama dengan min akar 2. Demikian. Jadi untuk mengawali trigonometri adik-adik sekalian mengenai perbandingan sisi di dalam segitiga siku-siku, kemudian sudut berelasi apakah dari kuadran pertama, kedua, ketiga atau keempat, mengharap adik-adik bisa memahami dengan baik dan jangan lupa untuk selesaikan kuisnya dengan baik dan tepat semua soal pastinya. Diulang sampai paham. Demikian untuk video kali ini mengenai trigonometri episode yang pertama. Selamat pagi.